sudah datang terutama Sobat Nuran. Siapa Sobat Nuran sini? Resminya lagi nggak di sini. Jadi selamat datang di Kios Ojo Kios. Senang sekali ada penulis buku Selama ada sampai hidup paling baik-baik saja, Nuran Wibisono. Tepuk tangan buat Nuran. Sudah berbaik hati memasakkan makan siang buat kita semua. Nasi panas, sambal combrang, sama apa nih? Sambal bawang, sodu, sayur sodu sama ikan pari asap ya. Gue agak punya sedikit pengalaman kurang enak dengan ikan pari asap beli di ujung sini nih. Kok rasanya pahit banget ya. Terus jadi gue agak-agak takut traumatik ya. Traumatik gue, kok rasanya pahit gitu. Tadi makan penyala mantap banget, enak banget. Jadi mengobati luka trauma gue. Makasih Mondo udah datang, Sarah, ada Pikar sama Uci istrinya. Nanti saya baru diundang mereka ke punya perpustakaan mini di Pulau Raya plus Airbnb. Silahkan dicek, namanya Kamar Project. Lucu banget tempatnya, keren. Ada Bang Iman Sitomorang sama istrinya kakak Mbak Berlian yang saya minta 2 minggu lalu untuk membawakan sambal dia yang tanpa pengawet, tanpa blender karena cocok dengan hari ini dan saya coba dia enak banget. Silahkan dicek, harganya cuma 40.000 satu botol ya. Gila, gue promosi 2 nih, boleh dong dikasih. Ada kan komisi ada. Kasih komisi ya, oke. Jadi sebenarnya buku ini udah lumayan lama terbit ya, 2021 ya. 2021, cuma nggak tahu kenapa lewat dari pantauan Kios Ojo Kios, maaf ya bukan ya. Terus baru bulan lalu gue tuh ada buku ini, terus masukin, terus kepikiran itu ajak sekalian makan-makan siang, pas banget. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat poster di Kios Ojo Kios ada jam 12 siang, patut dicurigai akan ada makan-makan. Jadi Mbak ini tadi udah nggak siap ya, udah makan duluan ya. Jadi ya kita akan ngobrol-ngobrol santai sebenarnya sih. Jadi kalau yang udah baca buku ini sebenarnya bukan buku kuliner yang seperti orang umum tahu ya, lebih banyak perjalanan personal lo dengan keluarga, bagaimana dengan istri, dengan orang tua, bagaimana lo dari sejak kecil udah diajak sama orang tua untuk eksplor makanan, malah belajar memasak ya. Boleh tolong cerita sedikit, mungkin cerita latar belakang lo siapa sih? Oke. Yang buat teman-teman yang nggak tahu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nuran. Saya sehari-hari kerja di media namanya Tirto ID. Terus jadi saya suka nulis musik, suka nulis kuliner dan suka makan gitu ya. Jadi kalau keluarga saya itu blasteran, tapi bapak Jawa Madura, ibu itu Banjar Bugis gitu. Ya kebetulan sama-sama suka makan, jadi sejak kecil memang sejak udah bisa makan selain nasi ya, udah makan kemana-mana gitu. Dan waktu itu ibu sempat punya warung gitu. Nah, oke, saya masih umur 2 tahun 3 tahun gitu, ibu punya warung gitu, tapi terus seiring saya dan abang tambah gede, warung akhirnya nggak sempat kepegang, tutup, tapi ibu buka catering gitu. Bahkan sampai sekarang masih sering menerima pesanan catering gitu, walaupun beliau juga sudah menua, jadi mungkin intensitasnya nggak sebanyak dulu. Nah ya udah, jadi buku ini sebenarnya kumpulan tulisan yang saya tulis banyak yang waktu saya kerja di Tirto gitu. Sebelumnya itu kan saya nulis kuliner itu di blog zaman Multiply, tapi udah nasibnya udah hilang, nggak tahu entah kemana gitu ya. Jadi waktu temen baca tulisan saya soal yang buku tulisan artikel yang Selama Ada Sambal, teman saya yang punya penerbitan itu ngomong, coba tulisan kulinermu dikumpulin, kalau misalkan ada banyak bisa dibukuin gitu. Siapa yang mojok maksudnya? Buku mojok si Eka dan kawan-kawan gitu ya. Terus wah nggak pernah kepikiran gitu, karena saya nulis kuliner ya buat ini aja, senang-senang gitu, nggak kepikiran kayak misalkan nulis musik itu kan kayak wah aku pengen jadi wartawan Rolling Stone yang serius gitu. Kalau nulis kuliner itu kan kayak nggak kebayang mau emang ada profesi tulis kuliner dalam tanda kutip ya di Indonesia gitu. Nggak kebayang kayak gimana. Sama Bondan. Ya, tapi Bondan waktu itu kan maksudnya dia
juga nulis gaya hidup, nggak yang full kuliner gitu ya. Juga ada kayak teman-teman beberapa kritikus makanan yang kolom post gitu ada gitu ya. Cuman saya nggak kebayang profesi tulis kuliner Indonesia itu kayak gimana nih gitu. Jadi waktu teman nyaranin dibukuin, saya coba mencari dulu deh gitu. Ternyata pas dikumpulin dari blog, dari tempat saya kerja, ternyata lumayan banyak gitu. Jadi ya bukunya ada berapa cerita sih kalau saya lupa. Banyak sih. Dan cerita nomor 1 kan sangat menarik nih, personal Mama dan semangkuk soto Banjar. Ini adalah di Banjar ya? Iya. Ibu. Sampai terakhir ketakutan, sebelumnya ada Anthony Bourdain. Wah. Iya. Orang-orang mati di sini. Tapi mungkin banyak kita nanya, mungkin pernah kepikiran di kota kita apa? Kenapa sih judulnya selama ada sambal itu akan baik-baik saja? Kalau percaya kalau ada sambal kita akan baik-baik saja. Iya. Baik-baik saja itu bukan dalam arti hidup selamanya akan mulus gitu ya. Jadi waktu itu konteksnya adalah pemilu 2017. Ahok Anies. Pilkada ya Om ya. 2017 sebenarnya. Dan waktu itu panas lah ya. Dan itu bahkan yang bukan orang Jakarta pun ikutan panas gitu ya, mereka kemana-mana gitu kan. Nah di keluarga saya kebetulan ibu saya agak muslim yang taat gitu ya, dan kemakan propaganda kayak gitulah. Jadinya saya sering debat sama ibu gitu, dan debatnya lumayan panas juga. Bukan debat bermusuhan tapi lebih debat kayak ibu punya argumen, saya punya argumen gitu ya, panas gitu. Jadi waktu itu kami cukup udah akur lah gitu. Tapi ya udah, ketika akhirnya ibu masak, mama, saya manggilnya beliau mama gitu ya. Ketika mama masak, ada sambal, udah selesai. Udah nggak kenal Ahok Anies lagi udah. Gitu-gitu. Jadi bayanginnya, ya kayaknya semua masalah itu kalau dibawa ke meja makan selesai lah harusnya gitu. Jadi apalagi ada sambal. Wah, Nasi panas. Nasi panas dan bahkan dengan lauk paling sederhana pun gitu ya. Jadi kebetulan bapak saya itu kan dosen PNS gitu ya. Bayangin di tahun 2025 dosen aja masih teriak-teriak soal kesejahteraan. Bayangkan gimana di tahun 90, 80 lebih miskin lagi gitu kan. Jadi apa ya, lauknya di rumah kami itu sederhana kayak gini, sayur-sayurnya sayur sederhana gitu ya. Lauknya pun telur dadar, ikan asin gitu. Tapi ya itu ada sambel, mau lauknya cuma ikan asin pun udah enak banget gitu. Jadi tanpa lauk pun sebenarnya udah cukup ya. Iya, kayak misalkan sambal kecombrang itu kan udah pakai nasi panas diaduk itu udah nggak pakai lauk tuh udah enak gitu. Ya. Jadi aku membayangkan bahwa ya benar, maksudnya selama ada sambal paling enggak ketika kita makan itu masalah itu udah dilupain lah gitu ya. Walaupun sementara sih paling enggak kita udah lupa lah ada masalah-masalah. Apalagi kalau ada kita buat argumen, perut kita lapar, makin panas. Iya. Itu dia. Istilahnya apa? Hungry. Jadi kalau warung Kamu datang di Mas sama Abigail. Rasakan judul lah. Jadi aku kan sempat buka warung di Cipete Selatan ya. Motonya itu diambil dari lirik lagu Bon Jovi yang Santa Fe. Good things come to those who wait. Oh. Jadi konteksnya adalah lu nunggu aja, gua masak lu nunggu. jangan ya gitu-gitu. Nggak boleh protes, nggak boleh. Mas, lama banget nih Mas. Ya itu. Bon Jovi. Nah, betul. Hal-hal baik akan datang pada mereka yang sabar dan mau menunggu. Gitu. Boleh juga di Santa Fe gitu-gitu. Jadi pepatahnya oke ya. Iya, karena waktu itu konteksnya lagi gitu ya, karena di warung itu saya sendirian, pulang kerja, jadi belanjanya sore, jadi baru bukanya kan sore, bukanya itu biasanya jam 6. Saya paling baru mulai masak itu ya sekitar jam 5, setengah 6. Jadi Bukanya jam berapa resmi? Bukanya resminya jam 6. Tapi baru masak jam 6. Jadi seringnya makanan itu siap jam 7, jam 8 gitu-gitu. Minimum dapur udah kebuka gitu. Nah, minimal lampu udah kebuka, lampu jendela kebuka, lampu hidup, orang ya udah datang gitu. Nah, karena menunggu perut lapar, jadi ketika makanan datang jadi lebih enak. Padahal rasanya mungkin biasa aja gitu. Tapi karena lapar jadinya kok enak ya, karena lapar gitu. Tapi tadi aku sempat tanya sama Sarah tadi, kata makanan lo selalu enak. Benar nggak? Terima kasih Pak Sarah. Nah, gue beritahu juga nih, ngomong-ngomong statusnya warung itu gimana sih sekarang?
Kenapa tutup? Sudah almarhum. Jadi itu kan aku sendirian tuh. Jadi mulai belanja, cuci piring, masak, bersih-bersih itu sendirian gitu. Dan ternyata melelahkan juga, maksudnya pulang kantor ini. Nah terus sejak akhir-akhir tahun lalu itu kerjaan makin banyak, jadi sempet nggak buka 2 bulan. November Desember tuh kayaknya nggak buka sama sekali gitu kan. Jadi waktu datang itu papan menunya itu kan ganti tiap hari. Jadi misalkan hari Rabu 28 Oktober menunya apa, besoknya apa. Saya lagi papan tulis itu masih Oktober ini ya. Berarti udah 2 bulan. Jadi nah Februari ini habis kontraknya. Waktu itu diskusi sama istri, mau dilanjutin nggak nih? Kayaknya enggak deh, sayang duitnya gitu. Kalau ada asisten yang bantu mau buka lagi nggak? Kayaknya enggak. Pak, aku mau nawarin di sini 2 minggu sekali. Sampai minggu atau sebulan sekali lah. Kalau itu bisa diatur lah kalau pop-up, tapi kalau tiap hari kayaknya berat. Pop-up ya sebulan sekali dulu ya. Nah, itu bisa diatur Pak. Ya sebulan ya 2 minggu sekali. Jadi buka puasa. Enggak buat puasa lah. Bisa diatur lah, bisa diatur. Oke. Mungkin ada yang mau nanya dulu, komentar dari yang udah makan tadi. Saya Mas Dimas sama Mbak Abika belum coba. Karena udah gue siapin, Mau makan dulu Pak? boleh sama. Jadi gue hari ini cukup senang karena nggak pernah ada diskusi depannya ada rice cooker. Tolong dipoto dong rice cookernya. Udah ya. Jadi untuk kasih tahu hidangan hari ini, jadi sodu itu hidangan ala Asem Bagus, itu kecamatan kecil di Situbondo. Situbondo itu termasuk daerah tapal kuda di Jawa Timur. Jadi Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo gitu-gitu. Itu isinya peranakan, banyak peranakan Tionghoa Jawa, Tionghoa Madura, orang-orang Madura Jawa gitu ya. Daerah pesisir Situbondo itu untuk menuju ke Taman Nasional Baluran. Nah, karena di pesisir banyak ikan, jadi mereka banyak bikin masakan yang base-nya, kaldunya itu dari ikan. Nah, tadi Tante Briari nanya, ini ikannya pakai ikan apa? Ikan tongkol, tapi bukan yang fresh yang baru dari laut gitu. Kalau ini pakai ikan yang di keranjang-keranjang, ikan cakalang yang di keranjang-keranjang itu. Kalau yang di Situbondo itu beneran baru diangkat dari laut, langsung dimasak gitu. Ada juga yang versi, jadi itu kan ada banyak banget penjual dan semuanya versinya masing-masing gitu kan. Yang spesial itu tadi masaknya dipakai kayu bakar gitu ya. Jadi ada aroma sangit, smoky ya. Aroma sangit kayu bakar, terus ada yang ditambahin pakai irisan cabai rawit hijau gitu. Jadi dan tiap penjual itu punya ciri khas masing-masing gitu. Ada yang sambelnya itu dikasih irisan timun, ada yang dikasih sama kecambah yang pendek, kecambah buat rawon itu, ada yang pakai kacang panjang, jadi unik. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang dari Surabaya, biasanya kan lewat daerah Lumajang, Jember, kalau mau ke Banyuwangi gitu ya, coba sekali-kali muter gitu, jadi lewat apa kuda gitu. Nah, lewatin Paiton, daerah pinggir laut, jadi jalannya kiri-kiri tuh laut gitu, jadi indah dan makanannya enak-enak kayak gitu. Kalau ntar boleh keluar jadi pemandu wisata. Gas. Udah pakai tur sendiri. Pakai tur sendiri tuh, ada promosi baru ntar. Gas. Nah, hidangan ini itu, jadi saya punya salah satu dosen itu yang berteman akrab. Jadi kan saya dulu kuliah di sastra Inggris dan laiknya Fakultas Sastra itu egaliter kan. Jadi kami sering nongkrong dosen mahasiswa di Kansas gitu kan. Ada satu dosen Pak Kris namanya, dia sukanya mancing gitu. Nah, bukan, beda Kris. Jadi dia suatu hari mancing di Situbondo, pulangnya makan nasi sodu, 2 hari kemudian dia meninggal. Nah, status terakhirnya di Facebook itu adalah cerita soal nasi sodu ini gitu. Dan ya dia ngaitin dengan kondisi politik dan mirip-mirip. Jadi pokoknya kalau udah makan nasi sodu, udahlah lupa dengan masalah-masalah yang ada di kalau medsos gitu-gitu. Ya, bayangin habis mancing capek makan nasi sodu hangat-hangat, minumnya es teh gitu, udah selesai gitu. 2 hari kemudian beliau meninggal. Jadi makanya masak sodu lah. Ada yang mau komentar dulu mungkin dari Mbak Ida, Tante Berlian, Bang Lobo, Iman? Kalau saya enak, jadi kepengen masaknya kan Mas. Iya. Cuman belum tentu seenak ini.
Wah, ibu merendah aja ibu. Merendah. Atau mungkin berubah rasa. Ya, kan pasti ini ya, beda tangan beda. Nah rasa. itu Tuhan kasih tangan yang berbeda kan. Ya. Jadi misalnya orang memberikan garam itu dengan sendok takar gitu. Kalau Mas tadi cuma cemplung gitu. Nah, gitu. Jadi itu juga bisa mengubah rasa. Jadi saya akan coba masak. Silakan gas. Makasih ya Mas. Terima kasih loh Tante. Ada yang mondok? Pak Benar-benar. Cika, Pak. Tadi nama warungnya apa? Oh, nama warungnya apa? Almarhum itu namanya Glamrock Kitchen. Glamrock Kitchen. Di pasar Cipete Selatan itu mas, Oh, pasar. yang di lantai 2 gitu. Oh, di atas. Jadi itu awalnya iseng-iseng istri. Jadi istri waktu itu capek kerja korporat. Dia, aku mau resign deh. Ya udah resign gitu. Dia ngomong setahun lah paling resign. Ya udah resign lah. Masalahnya di 10 bulan pertama itu dia gak ngapa-ngapain lah ya, nonton Korea gitu kan, tidur, bangun siang gitu ya. Di bulan ke-11 dia baru kepikiran buka warung kayaknya enak gitu. Ya udah, ayo buka warung gitu lah. Setelah perdebatan gitu ya, ya udah akhirnya buka warung. Di bulan kedua kami buka, mantan bosnya datang ke warung. Itu kayak ngerayu istri buat balik lagi gitu. Nah karena rentang waktu setahun itu udah dilewatin, wah kayaknya BU nih, ya udahlah kerja lagi gitu-gitu. Nah, coba dia idenya itu muncul di bulan pertama gitu, mungkin warungnya bisa agak lama gitu. Karena istriku itu orangnya ini manajer yang baik gitu ya, dia detail gitu. Kayak misalkan kami sering debatnya itu soal hal kecil. Misalkan istri itu misalkan kalau nentuin harga itu komponennya itu lengkap, istri biaya, tenaga, air, APP. iya lengkap dan dia sampai belajar gitu ya. Kalau saya harganya berapa? Kira-kira 5.000 kemahalan nggak ya? Gitu-gitu. Jadi nggak kebayang tuh kayak gitu-gitu. Kalau istri itu detail, bikin Excel gitu-gitu. Nah saya nggak bisa kayak gitu dan sering debatnya di situ. Nah pas istri yang sangat teratur ini hilang, wah jadinya tersisa saya yang Glamrock Kitchen-nya yang ganjil. Nah, sisa saya yang nggak jelas ini. Jadi bukannya kalau saya sempet gitu. Aduh, sekali gue belum pernah sempat ke sana. Istri gue malah udah pernah loh. Gue bilang ke Bener, pas ada konsernya, ada kejadian-kejadian gitar gitu-gitu. Wah, gitu-gitu. Itu dari kamu kenal Duran nggak? Kenal lah. Di sini di Glamrock Kitchen. Jadi waktu itu beliau dapat makan nggak mas? Oh, nggak tahu. Harusnya dapat, tapi dia bilang enak. Harusnya bilang enak. Karena ada temen si Gondrong itu, Freddy namanya, dia datang ke warung itu karena baca postingan temennya. Dia datang satu hari, warungnya buka, terus akunnya nggak ada, akunnya lagi sepedaan. Tamunya pada nunggu, ini warung apaan? Jadi pas aku datang baru masak habis sepedaan gitu-gitu. Dan dia nggak dapat makanan malam itu. Kita makan sekarang kan. Semua makanan itu. Nah, gue sempat baca tuh di mana ya lupa gue, ada yang soal mama ada semangkuk soto Banjar, terus tentang hidup tentang cerita lo tentang diajarin masak oleh orang tua ayah lo sendiri. Bisa lo inget nggak tahun berapa? Mulai sejak kapan lo tertarik untuk masak terus diajarin sama orang tua dari umur berapa? Kayaknya seingatku TK SD itu udah minimal goreng telur tuh bisa gitu. Dan aku biasanya selalu pagi tuh ke pasar bareng mama tuh, selalu ikut gitu bareng belanja terus ngeliatin mama masak gitu. Jadi ya masak jadinya kayak ini aja, jadi kayak nah kebetulan keluarga besar kami itu semua bisa masak, mau cowok mau cewek nggak dipandang gender gitu. Jadi pokoknya masak itu skill yang harus dipunyain manusia gitu. Tradisi orang Jawa Timuran atau enggak? Atau daerah? Enggak juga. Kayak di keluargaku sih. Tapi keluarga mama itu ini biasa lah ya, agak standar patriarki gitu ya. Maksudnya ya udah cowok jangan di dapur gitu. Tapi kalau keluarga mama enggak kayak gitu kayak dibebasin aja. Dia justru harus bisa masak lah gitu. Cuma kalau merantau nggak ada duit, goreng telur bisa gitu. Aku masak nasi goreng kayak gitu. Survival skill banget. Iya gitu. Dari TK SD udah mulai belajar masak. Nah kalau yang soto Banjar itu jadi kayak kalau buat keluarga kami itu kayak pengikat
ke akar gitu, karena keluarga kami itu merantau dari Tanjung Redep, dari Berau, Kalimantan Timur itu tahun 60-an awal, dan itu kan jelang inilah ya, jelang masa-masa paling panas di politik Indonesia gitu ya, tahun-tahun segitu ya. Dan merantau orang Banjar di tanah Jawa, yang Jawa Timur yang nyaris ujung itu nggak punya, jadi kayak kebingungan identitasnya ya, kami orang mana nih, orang Banjar tapi kok nggak ada sanak saudara yang lain di kota ini gitu. Jadi akhirnya mengingat ke akar itu pakai saudara Banjar gitu, dan itu akhirnya turun temurun sampai sekarang gitu. Jadi semua anak, semua cucu di keluarga Mas Dharma itu bisa masuk satu Banjar. Itu kayak skill yang turun temurun, diturunkan dari ibu ke anak, anak tetap ke anaknya lagi gitu. Jadi ponakan-ponakan saya yang sekarang SMP SMA itu udah bisa masuk satu Banjar gitu. Buat pengingat asal muasal. Nah, sama juga ingat asal muasal, ada Bang Iman kan, semua orang, ada teman kami yang teman Batak itu, Johannes. Ya, ini ada satu chapter tentang jejak rasa Batak di Jakarta. Di tulisan di Kultur Batak, lelaki biasanya bisa memasak, tak haram masuk dapur, kata Paulus. Benar ya, Bang? Betul. Betul ya. Jadi dalam tradisi Batak, jadi Batak itu kan kalau struktur relasi manajemen sosialnya itu berbasis ke yang dibilang dalihan atau ya, dalihan itu artinya tungku, itu ada 3 yang menjadi sokok guru dari struktur bangunan sistem sosial Batak. Yang pertama disebut hula-hula, itu pihak dari marga ibu saya atau marga istri saya atau marga nenek saya, yang buat orang Batak itu menjadi seperti perwakilan Tuhan. Ya, kenapa? Karena dari marga itulah kita, kayak saya, dari marga istri saya jadi berketurunan. Jadi Tuhan memberikan marga istri saya melalui istri saya sehingga saya jadi punya keturunan. Satu, jadi hula-hula itu. Yang kedua, dongan sabut Tuhan, teman seperut, teman satu rahim. Itu satu marga. Satu marga, saya Situmorang. Situmorang itu ada 7. Jadi itu tunggu yang satu lagi. Nah, yang satu lagi adalah Boru. Boru itu adalah pihak saudara perempuan. Nah, dalam sistem sosial ini, kemudian ketika prakteknya dilaksanakan, katakan misalnya ada satu upacara adat, masing-masing punya peran kan? Nah, salah satu perannya adalah Boru. Boru ini punya peran mempersiapkan keperluan pesta itu. Boru itu pihak saudara perempuan saya. Nah, ketika memasak, yang berperan justru suami dari Boru itu yang memasak, yang menyuguhkan saudara perempuan saya. Itu yang tadi penjelasannya soal itu. Bukan nggak ada pantangan laki-laki, bukan soal pantangan, memang perannya. Jadi kalau lihat jalan-jalan ke Batak, gitu, kalau lagi musim pesta, itu yang di dapur laki-laki. Racikan bumbu apa segala macam, memotongi daging dan semuanya itu laki-laki utamanya. Dan itu hampir di semua masyarakat Batak, termasuk yang di selatan sekalipun, di Tapanuli Selatan, ya, kayak gitu semua tradisi. Itu yang tadi penjelasannya soal itu. Tapi apapun juga ini buku menarik kalau buat saya, ya, karena saya sendiri belum baca, tapi begitu dengar penjelasannya Nuran, antropologis banget buku ini gitu. Terutama terkait dengan identitas. Jadi saya yakin Nuran tuh nggak pernah merasa kehilangan identitas, gitu kan? Iya, gue orang Banjar, gitu. Dan ternyata media yang dipakai sederhana, makanan. Masyarakat Batak pun seperti itu. Walaupun ada tambahannya lagi, yang uniknya masyarakat Batak adalah begitu dia sudah merantau, bumbunya segala macam pun ikut. Kenapa? Karena harus memenuhi ini. Ketika ada terjadi, makanannya harus persis. Walaupun ada varian-varian rasa gitu. Tapi bumbunya sama, import bahkan. Seperti sambal andaliman. Sambal ini pun contoh misalnya gitu, kita di sini biasa orang ketemu dengan kecombrang. Tapi untuk sambal ini, kami harus pakai kecombrang yang impor dari sana. Kenapa? Karena memang beda. Beda dari kadar air, beda dari bentuk bunganya sendiri. Yang dipakai sini bunganya jauh lebih besar, lebih padat, ya kayak gitulah.
Tapi akibatnya apa? Si Batak ini punya identitas yang secara alam bawah sadar itu terbentuk terus. Walaupun dari sisi bahasa, gue nggak tahu di Sumatera Barat masih bisa bahasa Batak apa enggak. Modelnya kayak begitu. Masih bisa nggak, Jum? Udah nggak bisa. Tahu Anda. Itu contoh sederhananya gitu. Tapi kalau soal makanan dikenal tuh. Karena tradisi itu ada di itu. Dan itu ternyata dari sini kita bisa lihat makanan itu jadi wahana identitas yang kuat, yang kalaupun nanti misalnya nih anak muda satu nih misalnya merantau ke katakanlah ke Eskimo, ketika dibawakan makanan emaknya ke sana, identitasnya keluar. Dia akan orang jadi percaya diri, dia yakin di dalam pergaulan sosial nantinya. Nah, itu kan jadi penting kan. Kita belajar dari orang Jepang sama orang India kan. India juga bumbunya kemana-mana loh. Sampai-sampai kalau kita ke Singapura atau ya ke Singapura atau kita ketemu orang Cina atau orang India, bahasa Inggrisnya pun slang-slang mereka. Yang udah sekian keturunan padahal gitu. Tapi makanannya tetap makanan. Ternyata makanan tuh. Ya, saya jadi makasih Bang Iman. Penjelasannya saya juga ingin cerita teman saya juga, Abigail. Ibunya meneruskan tradisi punya ibunya Oma Bistik. Ingat jadi soal identitas, boleh cerita sedikit tuh Abigail tentang Oma Bistik. Bagaimana lo? Ayo. Nggak tahu kenapa. Apa membuat kenapa ditulisin nama nyokap lo? Apakah itu buat mengenang kenangan memori tentang oma lo? Jadi memang oma saya itu emang hobi memasak dan dia tuh kayaknya cukup percampuran antara Cina dan jadi oma saya Cina tapi dia dibesarkan di lingkungan keluarga Belanda, mungkin sekolahnya di era itu kan ya. Jadi salah satu yang sangat berkesan di keluarga saya adalah menu yang dia ciptakan namanya bistik oma, karena dia oma saya gitu ya, dan setiap acara keluarga tuh pasti ada bistik oma. Dan sebenarnya di angkatan mama saya, berarti anak-anak mama saya tuh nggak ada yang suka masak awalnya, karena semua tuh udah kayak di cover aja. Biasanya kalau nenek gitu kan, udah nggak usah dulu deh, nggak usah, biar daripada rasanya berbeda-beda, berubah-ubah gitu. Jadi ada sisi perfeksionis yang justru sebenarnya sayangnya jadi tidak menurunkan itu ya gitu. Dan menjauhkan kita dari dapur awalnya, tapi mama saya bersikeras untuk terus mempelajarinya gitu. Dan akhirnya ya lama-lama, ya awalnya kan kok ini lebih ke kayak semur ya kalau usaha mama saya mencoba untuk mengadaptasi bistik oma, tapi lama-lama oh ya cukup mirip. Dan saya juga merasa itu jadi sangat amat penting karena jadi sarana untuk melepas rindu ya gitu. Kayak ketika kita kehilangan orang yang memang memberikan memori itu ke kita, yaitu lewat rasa gitu ya. Ketika kita makan itu kayak seolah kembali memorinya gitu. Jadi dan ketika kita menikmatinya tuh kayak sedikit banyak saya bisa merasakan ini di santapnya sedang bersama-sama gitu. Kayak ketika hap demi hap gitu. Terus kebiasaan keluarga saya makan misalnya bistiknya dicampur pakai apa dulu gitu. Itunya pun langkah-langkah makannya tuh jadi bisa membuat kita jadi sedikit banyak mengatasi rindunya lah yang nggak mungkin balik. Sampai waktu anaknya Abigail Saudaki ulang tahun, dihidangkan adalah bistik oma. Iya, jadi sekarang tuh udah jadi pasti harus ada gitu. Bahkan seringkali kayak oke, kalau lagi pengen mungkin menyampaikan sesuatu ke teman gitu dalam bentuk sayang juga akhirnya kita kirimin itu gitu. Makanan yang memang nggak bisa didapatkan di restoran karena memang itu. Dan memang kalau tadi cerita mungkin banyak hal yang turun menurun karena itu emang resep kayak ibaratnya kalau di masakan Padang tuh ayam gulai gitu kan. Nah ini nih karena dibikin sendiri sih, jadi itu kayak mulainya memang baru dari oma saya gitu. Tapi itu ya sebuah tradisi baru. Makasih Abigail. Lo kurang ada ini nggak masakan yang kayak Abigail bilang harus selain Putu Banjar yang mengingatkan lo sebagai rasa sayang lo buat orang tua yang telah mendahului kita. Kalau di keluarga kami, jadi ada beda hidangan gitu. Kalau bapak dari keluarga bapak itu karena Jawa Madura, jadi masakannya sebenarnya nggak yang gimana, jadi tapi ada satu ayam bakar dan itu juga sampai sekarang kayaknya aku belum bisa bikinnya gitu. Jadi itu kayaknya bikinnya jadi diungkep dulu pakai bumbu, terus dibakar, dilumurin bumbu,
bakar lagi sampai aku nggak tahu gimana ya cara bikin ayam bakar biasa. Dan jadi keluarga ayah itu dulu punya usaha peternakan ayam potong. Nah untuk nambah added value gitu akhirnya juga jualan ayam bakar itu, ayam bakar. Tapi ya setelah resep itu akhirnya diwariskan ke mama, ke ibuku gitu ya, ke menantu mereka. Dan sampai sekarang yang bisa masak dari keluarga ayah saya ya ibuku, mama ini. Dan mama mewariskannya ke adik bungsuku Sasa namanya. Dan aku masih belum belajar gitu. Nah kalau dari ibu itu sebenarnya ada paling enggak 2 atau 3 gitu ya, hidangan yang kalau dimasak itu bikin inget inilah orang-orang terdahulu. Ini pertama Miss Ebi. Sampai sekarang nggak bisa bikin ya. Jadi Ebi udang kering gitu ya, karena di Kalimantan di Berau itu salah satu penghasil ebi yang unggulan. Jadi udangnya itu agak gede gitu ya, kering dan aromanya itu tajam gitu. Aku nggak tahu gimana cara masaknya. Jadi nenek itu waktu masih sehat sering banget masak. Ketika aku main ke rumahnya nenek itu, beliau sering masak ebi itu. Dan ketika mama masak rasanya agak beda. Jadi aku nggak tahu sampai sekarang ya, udah resepnya udah hilang lah, maksudnya rasanya digimanain gitu. Nah nenek itu kalau ditanya apa ya, biasa aja bumbunya gitu. Ya jadi kalau orang zaman dulu kan nggak pakai resep, apa ya udah biasa aja, cemplung aja gitu. Tapi ketika step-stepnya ditiru gitu beda rasanya gitu. Dan sampai sekarang aku masih belum nemu lagi masakan yang mirip itu gitu. Sama ini sebenarnya paling sederhana itu tumis kornet sama ikan penyet. Ikan pe tadi itu tapi dia punya sambal terasi. Sambal terasinya itu kalau di Jawa Timur pakai namanya ranti, tomat ranti. Jadi bentuk tomatnya itu enggak mulus gitu ya, tapi agak bergerindil. Itu yang dipakai di sambal tempong. Jadi rasanya itu agak jadi tempong itu kan agak beda sambelnya, agak ada rasa asam seger gitu itu karena tomatnya pakai tomat ranti gitu. Nah di sini itu agak susah nyari, nggak pernah nemu tomat ranti gitu. Udah nggak ada. Iya di sini nggak ada ya. Malah itu salah satu yang enak buat sambal. Iya nggak ada. Aku sempat coba bawa gitu ya, tapi ya nggak tahan gitu. Jadi emang susah kayak gitu. Itu sih. Tadi ngomongin soal resep. Tadi gara-gara kamu cerita soal resep nenek yang akhirnya jadi nggak bisa diturunin karena ngira-ngira gitu ya. Nah sebelum meninggal sebenarnya oma saya akhirnya menulis semua resep yang dia bikin sendiri untuk keluarga kita kalau ada pesta. Salah satu highlightnya kan Istiqomah ya. Dia jadi sempat tulis semua pakai tulisan tangan gitu. Mungkin Chaos Press bisa merilis gitu. Tapi di luar itu juga sebenarnya yang menarik adalah ada satu kebiasaan oma saya juga. Jadi makanan apapun yang nggak habis keesokan harinya tuh bisa jadi menu baru. Dan itu biasanya jadinya pastel tutup. Jadi kalau ditanya isinya pastel tutup ini apa? Ya makanan kemarin. Mau ayam apa kayak apa gitu, pokoknya ditutup jadi rapi aja besokannya. Dimakan lagi. Kalau Tante Berlian mungkin udah mulai menulis resep untuk diteruskan ke anak cucu. Oh iya, itu penting. Kenapa? Saya kan nggak mau juga sambal ini stopnya di saya. Nah, jadi kalaupun nanti misalnya anak saya nggak bisa membuat itu, tapi step-stepnya ada dan takarannya ada supaya rasanya itu bisa sama. Itu perlunya catatan. Jadi tukang masak itu sebenarnya harus rajin mencatat. Nah, hanya saja karena kita saking asiknya masak, terus kita lagi udah capek nih, tapi orang makannya enak, hilang tuh semua kan, happy banget kan. Nah, itu salah satu. Jadi ya memang harus rajin mencatat. Nah, untuk si Abigail. Mbak Abigail tentang oma stick yang makanan sisa itu dibuat pastel tutup. Kan tadi ada peranakan Eropa kan. Nah, di Eropa itu begitu. Jadi Senin sampai Jumat kan kerja. Nah, di situ makan yang sisa itu semua disatuin di lemari es. Nah, pas hari Sabtu itu dia masak semua, jadi tidak ada makanan terbuang dan memang rasanya enak. Terima kasih Tante. Mari makan makanan sisa. Enak loh. Aku juga mau sharing sedikit ya soal masak-memasak dan resep-resep gitu ya. Dulu ibu saya tuh
apa namanya, demen banget deh masak gitu. Aku dari kecil tuh diajakin masuk ke dapur nggak mau. Jadi yang aku mau masak itu yang masak cakes, cookies gitu ya. Tapi kalau misalnya makanan yang hari-hari itu aku nggak mau masak itu gitu. Sampai zaman kuliah, nah di situ baru karena terpaksa karena waktu kuliah saya kos kan. Jadi kalau misalnya kepengen masak yang sesuai dengan selera aku sendiri gitu, mesti masak sendiri gitu. Nah di situ tuh mulai muncul keinginan untuk saya bisa masak sendiri gitu kan. Nah kalau misalnya nanya sama ibu kalau misalnya bikin masakan yang ini apa bumbu-bumbunya apa aja sih, terus takarannya berapa, karena saya udah terbiasa masak pakai resep yang dari cookbook asing gitu ya. Amerika kan itu semua bumbunya apa, takarannya berapa, itu semua udah pasti gitu ya. Terus ibu kalau ditanya kayak gitu bilang ya suka-suka ibu lah katanya. Gak ada takarannya ya, sesuai sama selera masing-masing lah gitu. Aku kan bingung gitu mau mereplikasi masakan ibu, nggak tahu takarannya gitu ya. Ya garuk-garuk kepala lah gimana gitu. Akhirnya apa tuh namanya, uji coba sendiri, eksperimen sendiri, nyoba-nyoba ini takarannya berapa, ini takarannya segini. Nah sampai akhirnya dapet oh yang kayak gini nih yang paling pas sama masakannya ibu gitu. Nah itu yang kayak begitu saya catat gitu kan. Terus dulu pernah bongkar catatan lama ibu gitu. Itu ada beberapa yang ibu sempet catat ini resep untuk masak ini untuk ini gitu, dan ada bahan-bahannya apa dan takarannya berapa. Nah itu saya simpen gitu sampai sekarang, untuk misalnya saya mau coba masak itu bisa lah gitu ya, sesuai dengan masakannya ibu gitu. Nah terus ada lagi yang misalnya cuman di kartu-kartu ya, karton segini gitu, ditulis cuman, kadang-kadang sama ibu cuma ditulis bahannya ini, tapi nggak ada takarannya. Uji coba lagi gitu. Akhirnya sampai bisa masak masakan itu sesuai dengan yang dimasak sama ibu. Sesuai ingatan. Ya. Paling nggak mirip-mirip lah ya. Ya. Nah terus dari situ sebetulnya saya udah mulai terpikir gitu, ada ide gitu untuk bikin semacam buku resep gitu, yang masakan-masakan yang dulu pernah dimasak sama ibu gitu kan. Yang saya kalau lagi kangen gitu pengen masakan ini gitu, ya udah gitu, udah ada resepnya gitu ya. Dan pernah terbesit juga gitu, kalau misalnya ini terus diterbitkan gimana gitu. Tapi nggak mau bikin kayak buku resep biasa, mau ada ceritanya, ada narasinya gitu. Misalnya asal mulanya masakan ini gimana, kalau yang makanan yang ini gitu, ceritanya dulu gimana waktu kita makan sebagai keluarga, kayak gitulah. Bisa ngobrol sama Mas Nuran juga. Oke lah, bagi-bagi ilmu. Nah soal resep itu ide-idenya juga mirip, karena aku pikir kita emang harus mulai mencatat, karena ya tradisi kita banyak yang oral ya, jadi dari turun-temurun mulut aja gitu. Dan aku pikir semakin banyak buku resep keluarga yang sangat personal itu makin bagus gitu ya, karena yang menarik dari buku resep itu menurutku adalah ada added value, harus ada added value di narasi gitu ya. Karena kalau misalkan nyari resep di buku resep itu ada banyak banget lah gitu ya, tapi kalau ada narasinya itu yang menurutku akan jadi added value buat buku resep gitu ya. Itu ini ada beberapa buku resep Indonesia yang aku bawa, ini juga menarik. Yang pertama ini bukunya Sri Owen. Jadi Sri Owen ini orang Padang. Nah, sekarang ini Sri Owen dulu jurnalis BBC juga, pindah ke London, aku lupa tahun 60 kayaknya, Mas Erik. Dan beliau itu orang Indonesia pertama yang tulisan soal masakan Indonesia-nya diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dan sekarang beliau masih hidup di Inggris, di Wimbledon. Usianya udah 91 atau 90 tahun ini.
gitu. Jadi dan sayang sekali beliau belum banyak ditulis gitu ya. Yang dulu cuma ada beberapa orang dan gak kedengaran karena bukunya emang ditulisnya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi nggak pernah dia menerjemahkan dan versi bahasa Inggrisnya bukunya tuh mahal gitu. Jadi emang nggak banyak yang kenal kiprahnya. Itu tahun 70-an kalau nggak salah ya. Nah terus ada juga ini sederhana sebenarnya. Jadi teman di Labuan Bajo, dia itu bingung kok nggak pernah ada ya aku melihat ada buku resep masakan Labuan Bajo gitu. Jadi dan padahal satu resep itu bisa beda-beda versi. Misalkan ikan kuah asam yang ini pakai mangga muda, ini pakai jeruk nipis, yang ini pakai serai. Kayaknya menarik deh kalau dicatat gitu. Jadi teman ini bikin buku namanya Resep Tetangga. Jadi kumpulan resep masakan warga pesisir Labuan Bajo gitu. Yang menariknya itu tadi ada konteks-konteksnya gitu-gitu. Misalkan kayak ini aroma, ngomongin aroma, gimana ceritanya Labuan Bajo yang pesisir itu beda banget kultur masakannya dengan orang Flores yang di pegunungan kayak gitu-gitu. Dari beda daerah, walaupun masih di daerah yang sama tapi beda ketinggian itu udah beda bahan makanan gitu. Dan ini menarik gitu. Bagaimana makanan-makanan Bajo itu juga banyak dipengaruhi oleh kultur Bugis misalkan. Ini awal mulanya sederhana aja, pengen jatuh resep aja gitu. Dan dia karena emang dia suka masak, jadi dia dicoba gitu. Jadi dia datangin ke tetangganya, nanya-nanya resepnya kayak gimana, jatuh langsung dicoba, cocok apa enggak gitu. Jadi Ada mulai kali? sederhana. Nah saya juga sedang lagi ngumpulin masakan. Jadi ibu saya tahun lalu ya, ulang tahun ke-65. Jadi saya pengen bikin buku standar aja, ntar dibikin PDF gitu ya, resep-resep ibu sama ada cerita-ceritanya, ntar dibagi gratis ya gitu. Tapi lagi ngumpulin, mood ini agak susah. Ada buku lain mau lo share di Rising? Mungkin ini kitab suci penulis kuliner Pak Bondan Winarno. Jadi dulu beliau itu kan sebelum masuk TV, beliau kan wartawan legendaris ya. Dia menulis kolom di Suara Pembaruan Minggu, ngomonginnya gaya hidup dan kuliner. Nah ini buku, salah satu bukunya beliau yang ngomongin soal kuliner gitu. Jalan Sutra gitu. Dan ada satu kisah yang menarik banget, itu dibilang Gang Pinggir. Jadi Pak Bondan itu kan ada keturunan Chinese juga. Jadi mereka itu seringnya kalau ada acara atau ada yang lagi sakit itu beli makan di Gang Pinggir. Gang Pinggir itu nama sebuah gang di Semarang gitu. Isinya banyak Chinese food legend gitu. Jadi kultur mereka adalah makan bareng gitu. Suatu hari ibunya sakit keras gitu ya. Akhirnya Pak Bondan pulang ke Semarang. Nah sebelum nyampe rumah dia bungkus sup kepiting asparagus dulu di restoran langganan mereka gitu. Tapi ternyata ketika nyampe rumah meninggal, dan sup asparagus ini nggak sempat dimakan, jadi di kulkas, masih di kulkas nggak sempat dimakan gitu ya. Jadi ketika selesai, setelah semua upacara pemakaman apa sudah selesai, mereka baru tahu ada sup asparagus itu udah ngangetin nih. Mereka ngangetin, makan bareng sambil cerita tentang kenangan manis dengan ibu mereka gitu. Jadi bagaimana sup asparagus kepiting ini bisa mengikat anak-anak ini gitu. Itu menarik banget. Mungkin bisa dibuat sinabigel, istiqomah cerita-cerita. Iya. Itu bisa dikumpulin, misalkan ada 10 atau 12 resep gitu ya, satu resep punya satu cerita, itu pasti akan jadi buku yang menarik gitu. Dan maksudnya bisa format zine, jadi bisa format buku yang serius gitu ya. Ini ada satu buku yang menarik. Ini tanaman pangan lokal, ini adalah tugas kuliah mahasiswa ISI Jogja. Jadi mereka berangkat dari kekhawatiran kalau kita terlalu banyak makan beras, lama-lama bahan makanan karbo kita hilang kalau nggak dicatat. Nah jadi dia mencatat ini, dia bikin tanaman pangan lokal, isinya ubi-ubian, jagung, ada poster-posternya. Dia karena mahasiswa ISI, jadi dicampur sama gambar, dicatat sama dia. Ya udah, dari skripsi itu dijadikan bukunya tipis tapi bagus, ya, mesinnya padat gitu. Gue jadi ingat ada buku baru terbit tahun lalu, sebenarnya cerita
semacam memoir judulnya Gongka yang nulis Mbak Friska Saputra. Dia tuh mencoba menceritakan pengalaman dia sebagai anak kecil keturunan Cina Indonesia di Pecinan. Tapi yang membuat cerita menarik, cerita sederhana tapi menceritakan dia tentang ayahnya yang jago masak, dia suka bantu masak. Terus akhirnya dia di buku itu juga akhirnya ditulis juga sama dia resep masakan itu. Menarik gitu. Jadi mungkin masak resep, buku resep nggak harus kayak lu tadi harus tentang resep aja teknis, tapi narasi yang personal yang lebih sangat menarik untuk gue kayak buku lo juga sih sebenarnya. Bener, karena kalau resep aja sekarang kita bisa lihat YouTube, kita bisa lihat Cookpad aplikasi gitu ya. Tapi kalau resep tapi ada cerita narasinya, apalagi yang personal itu akan jadi nilai tambah gitu. Ya silakan beli bukunya Mulan di atas ini, masih ada 12 lagi. Aku kemarin juga baru beli, aku lupa nggak bawa ke sini, Zim, isinya sejarah jamur magic mushroom di Bali. Itu kan menarik ya, maksudnya magic mushroom mungkin nggak kebayang orang nulis magic mushroom, ternyata dia menulis secara antropologi gimana ceritanya magic mushroom ini jadi populer di Bali. Belum, aku lupa nggak bawa ke sini. Itu menarik, bentuknya zin gitu, dibikin sama teman-teman di Bali gitu. Jadi ada banyak format lah kalau misalkan mau bikin, nggak harus buku yang diterbitin Gramedia ya, apalagi sekarang kan independen gampang banget lah. Main penerbit independen juga kok yang mau pasti yakin kok banyak sekali. Nah, akan membantu editing juga. Iya. Sebelum lanjut, gue mau ke sisi kanan dulu nih, belum ngomong apa-apa dari kanan nih. Udah ketakutan yang belah teman ini. Gue sebenarnya mau nanya yang Mbak Sarah ini, karena tadi udah dari Batak, Banjar, Cina, Peranakan, udah ini Minang. Jadi gue inget dulu berapa lama banget cerita dia nih. Sarah ini nih waktu setiap bulan Ramadan dulu, masih nggak sih lo? Selalu naik mobil bapaknya dan nyetir ya, lo dari Jakarta ke mana sih, Bukit Tinggi? Payakumbuh. Terus gue inget ceritanya satu, mungkin salah tapi yang rendang kulit telur, bener nggak sih? Rendang telur. Boleh dong share sedikit Sarah? Iya, halo. Kenapa rendang telur sampai di highlight? Iya, karena kebetulan jadi gini, kalau rendang kan pasti orang mikirnya kan itu daging aja gitu, tapi kan seperti yang kita tahu di Sumatera Barat banyak sekali jenis rendang gitu. Nah kebetulan di Payakumbuh penghasil rata-rata tuh berternak ayam gitu, dan banyak juga yang dikirim ke Jakarta tuh banyak juga dari Payakumbuh. Jadi ya telur-telur yang nggak kejual, yang kualitasnya kurang atau gimana gitu banyak, dan mereka naruh itu di rumah dan akhirnya dijadikan rendang. Kalau di pesisir, daerah-daerah Painan tuh rata-rata dari lokan, jadi kerang putih gitu dijadikan rendang. Jadi sebenarnya apapun dijadiin rendang sih aman sih gitu. Rendang kaktus ada nggak? Belum sih. Gitu. Nah terus tadi ya kebetulan ayah saya tuh suka road trip gitu. Jadi kita kalau mudik dari saya kecil nih segini umur 5 ke atas, kita selalu road trip jalan darat gitu. Kadang-kadang coba jalur tengah, jalur timur, kayak gitu-gitu. Tujuannya apa? Tujuannya mau berhenti di rumah makan lokal. Sebenarnya itu. Alasannya ya sholat, istirahat, tapi makannya yang utama gitu. Jadi kadang-kadang menjelang Ramadan itu kan bulannya nggak tentu ya, tiba-tiba di akhir tahun, tiba-tiba di awal tahun gitu. Nah yang menarik adalah di daerah-daerah tersebut tuh ada hasil-hasil bumi yang keluarnya di bulan-bulan tertentu gitu. Kayak ada satu waktu kita berhenti di Palembang, itu jalur tengah kalau nggak salah, ada ikan seluang, dan itu betul-betul adiknya yang punya restoran itu benar-benar baru datang ngambil dari sungai gitu, sungai di belakang restoran itu gitu. Dan kita nunggu, jadi ayah saya sholat terus istirahat, kita nunggu itu digoreng, dijadiin makanan. Jangan lupa Bon Jovi ya. Fresh banget. Jangan lupa ingat Bon Jovi tadi. Bon Jovi betul. Iya, worth the wait banget sih, tapi gitu. Jadi ya, ada satu waktu juga nih, kocak juga. Efek rumah kaca lagi main nih, kayak kubu. Ada satu waktu tiba-tiba handphone saya kok miss call-nya ada 3. Tiba-tiba ini Asra nelfon, Holil nelfon, tiba-tiba Mbak Irma telepon. Terus saya gini, aduh ada apaan ya? Ada apa nih, bener gak kebayang. Ternyata mereka bertiga bener-bener cuma telepon untuk tanya, Sar kita diajak sama LO-nya di restoran ini valid nggak? LO-nya. Terus kita kayak, oh ya ampun, gara-gara dendeng batok kok, emang dasar lo
doyan makan semua ya gitu, terus perlu konfirmasi gitu ke Jakarta. Warlock. Dan ya udah, dan emang benar gitu, restorannya emang oke, LO-nya oke lah, nggak sembarang. Males kasih rekomendasi. Gitu sih. Apalagi ya? Oh tadi mau sedikit menambahkan ini aja, juga mau berbagi cerita aja. Kebetulan karena saya orang, maksudnya keluarga dari bapak saya masih banyak sekali di Payakumbuh. Salah satunya yang ngangenin, ya balik lagi karena saya punya rutinitas setiap tahun mudik. Jadi dari kecil itu selalu orang di saya nggak tahu sih, mungkin di rumah nenek kita masing-masing itu kayak dapurnya gede-gede ya. Kayak bener semua bisa turun tangan langsung, walaupun cuma mungkin tidur-tiduran ya kan, cuma ikut bantu nyolek-nyolek, cobain doang gitu. Tapi salah satu yang saya suka, saya tunggu-tunggu adalah meras kelapa, karena masih pakai papan kayu itu yang digulung pakai kain, terus kita suruh dudukin, terus air santannya keluar. Itu salah satu yang saya tunggu-tunggu. Sama kita masih ada dapur yang pakai kayu bakar. Jadi kita suruh nungguin itu tuh, liatin ya, tolong liatin, jangan sampai mati nih, mau tinggal sholat dulu gitu. Terus kita di situ ngorek-ngorek tangan, nungguin jangan sampai mati, kayak gitu. Jadi ya itu salah satunya yang dikangenin dan agak sulit diaplikasikan di sini, mengingat dapur di sini nggak sebesar kita di rumah kampung gitu. Jadi otomatis ada perubahan interaksi di dapur, ada kegiatan yang berbeda lah gitu. Tapi ya sebisa mungkin memang ya diadakan sih emang makanan-makanan itu ya, gimana caranya biar kita bisa reconnect sama rumah. Core memory ya. Core memory banget gitu. Karena kalau dulu mau mudik kita libur sekolah udah bikin list, aku biasa bikin list tuh. Mau ngelukah tuh ngambil lindung, belut sawah. Terus mau ambil sikut karena akan dijadikan gulai sikut gitu. Nah hal-hal itu pagi ngambil itu, terus makan siang udah ada tuh, mewah banget. Jadi yang kayak gitu-gitu masih berusaha minta sama nyokap sih, sama mama sih kadang-kadang. Dan lagi-lagi setiap ngomong itu jangan dadakan ya, bumbunya kan harus dari sana. Iya gitu, jadi ya tetap balik lagi. Ya gitu aja sih. Tadi salah. Cici sama Fikar mau share? Nah, mau share, bukan share sih, lebih kayak nanya dan masukan juga gitu. Ngomongin makanan Indonesia sih gila banget ya, kayak tadi aja pas itu Bondo ya, gitu. Belum lagi Indonesia dari ujung sampai ujung itu baru satu kecil gitu. Orang tua aku kan dari Blitar ya, itu juga ada namanya sayur tumpang. Itu kalau di rumah saya makan itu nggak tahu gimana caranya berhenti. Bener-bener enak banget, padahal nggak ada daging, nggak ada apa, cuma tempe sama itu gila banget. Terus di kampungnya dia kan ada nama aneh banget, ruset, ada yang pernah dengar? Ruset. Itu adalah ikan busuk. Ikan busuk difermentasi sama udang busuk. Itu saya nggak suka sih, tapi itu gila gitu. Dan buat saya orang Indonesia nggak ada yang tahu juga gitu. Dan ini pertanyaannya, ini gimana? Ini kan harta karun gitu. Dan orang-orang kayak Mas Uran itu gimana supaya itu terdokumentasi mungkin gitu. Tadi mau ditulis, mau di apa gitu. Cuma gimana ya, maksudnya dari ujung ke ujung tuh buat saya yang paling penting juga otentiknya. Karena gini, saya pernah makan itu patah hati banget gara-gara saya beli soto mie di, emang ngasal sih saya, di sebuah depannya supermarket. Nah terus soto mie itu tiba-tiba datang dia empingnya nggak ada, dia ganti aja gitu dengan kulit pangsit. Banyak nggak? Pakai soto mie pakai kulit pangsit, itu saya gondok banget, marah banget. Apa aneh gitu, terus saya marah. Terus orang ini tanpa dosa aja, ya nggak ada. Dan itu tidak menganggap sebuah kesalahan. Dan buat saya ini kan nggak bisa. Dan sekarang makanan kayak gitu tuh udah pada ngasal. Dan di Indonesia itu nggak punya standarisasi atau orang yang otentik kayak kritikus atau siapanya yang menjaga gimana supaya orang-orang tradisi itu terjaga, makanan itu terdokumentasi. Jadi buat saya nih, mumpung ada diskusi tentang makanan, gimana ya kita ini harus diberikan gitu, dijaga. Ini harta karun. Kayak KFC aja orang jutaan orang
pengen resep itu gitu. Ini satu makanan yang nggak bisa berhenti. Kayak saya pernah ke ini, ke Kendari, itu diajak ke restoran yang paling otentik, katanya enak banget. Itu saya malah nggak berani makan. Kenapa? Saya takut kepatil. Takutnya saya nggak pernah ke Kendari, nanti saya pengen banget gimana cara kesana lagi. Ini saya nggak makan, nanti saya ingat rasanya. Takut ketagihan. Takut ketagihan gitu. Terus juga saya pernah ke Wakatobi juga, itu juga aneh. Wakatobi kan 4 pulau ya, singkatannya apa sih, Tobinya apa gitu saya lupa. Itu satu pulau aja bahasanya beda, makanannya beda, beda lagi. Jadi balik lagi ya, ini baru ngomongin makanan doang dan itu bisa jadi ratusan ribu atau lebih kali ya. Nah itu aja sih saya, gimana kan para penikmat penyuka makanan. Terima kasih. Respon dulu, ada mau respon mungkin? Mungkin soal pencatatan itu tadi ya, aku pikir itu setuju sih Mbak Uci, karena aku pikir Indonesia terlalu besar untuk ditangani atau ditulis oleh satu orang. Jadi kalau aku dalam bayanganku itu adalah start small gitu. Jadi mirip dengan yang ditulis di dapur tetangga, kita tulis di lingkungan kita dulu aja, start small gitu. Jadi karena kalau satu orang berambisi nulis kuliner kayaknya Indonesia gitu ya, dan nggak akan bisa, nggak ada tamatnya kan. Gitu. Beda sama game yang ada tamatnya, kalau nulis kuliner Indonesia itu nggak ada tamatnya. Nggak tahu apa ada ensiklopedia. Ensiklopedia apa? Untuk makanan di Indonesia nggak ada. Dulu setahu saya sekarang dulu pernah bikin Itu rasa ada itu ya. Nah itu. Tapi itu kan kerja tim ya, dan kerja nasional, bahkan seorang presiden pun merasa perlu mencatat gitu, jadi gede-gedean gitu. Itu pun kayaknya nggak semua makanan tercatat gitu ya. Bayangkan itu udah setebel itu gitu ya, dan nggak semua makanan tercatat. Yang hitungannya mungkin satu suku bangsa mungkin yang dimasukin itu cuma 1 sampai 3 atau 5 makanan gitu. Bayangin misalkan Padang gitu ya, kalau semua makanan Padang dimasukin mungkin setebel itu kali. Dan belum selesai, belum juga makanan Batak ya Om ya, dalam berbagai variannya gitu. Dan ada belasan ribu suku bangsa di Indonesia, ada suku di Indonesia, kalau semua dimasukin nggak akan cukup juga gitu. Jadi aku selalu bayangkan kerja-kerja seperti ini tuh kayak kerja gotong royong dan kerja yang terus-menerus nggak ada ujungnya gitu. Jadi mungkin ya itu tadi start small, tulis di lingkungan kita dulu, misalkan kayak Labuan Bajo tadi ya? Labuan Bajo itu tadi, itu jadi sumbangan berharga, karena misalkan kalau orang mau nyari soal kultur kuliner Labuan Bajo ya referensinya itu, karena nggak ada referensi lain gitu. Begitu juga nanti mungkin teman-teman ada yang bikin masakan Madura, misalkan masakan Batak gitu. Dan aku pikir emang perlu ditulis oleh orang itu sendiri. Maksudnya orang Batak masak sebaiknya menulis, bukan sebaiknya, masakan Batak itu akan lebih punya jiwa ketika ditulis oleh orang Batak itu sendiri. Karena itu tadi ya, kayak misalkan tadi Om menjelaskan soal 3 pilar tadi ya, saya orang Jawa nggak akan bisa nulis dalam Om Iman gitu ya. Karena saya nggak pernah dekat dengan kultur itu, nggak tahu gitu. Beda dengan Om Iman yang nulis, nanti pasti akan tahu seluk-beluknya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi start small itu penting di sini sih. Aku sih membayangkan kalau misalkan setiap orang punya kesadaran catat resep-resep atau misalnya narasi-narasi yang diomongkan dari mulut ke mulut, itu akan jadi sangat banyak. Itu sih. Terus yang soal gatekeep itu perdebatan kayaknya juga nggak akan selesai sih. Kayak perlu nggak sih kita menggatekeep menjaga kuliner biar tetap otentik gitu ya. Di Italia itu ada satu organisasi, aku lupa namanya, pokoknya itu penjaga kemurnian pizza Napoletan. Jadi karena dia melihat ini kayaknya pizza udah bermacam-macam bentuknya dan toppingnya ya gitu. Ada yang dikasih nanas, ada yang dikasih, di Indonesia dikasih rendang bahkan ya. Jadi ini kayaknya udah pakai andaliman. Nah, andaliman ada ya. Danau Toba. Nah, iya gitu. Jadi mungkin orang-orang Italia kayak kok semena-mena kalinya ini gitu. Jadi ada satu organisasi itulah yang menjaga kemurnian gitu. Itu tetap ada kritiknya. Maksudnya kok lu gatekeep makanan sih gitu. Kan gitu. Makanan itu seharusnya berevolusi dan segala macam lah ya.
Tapi aku pikir di satu titik mungkin dikit itu perlu kritikus yang menjaga kemurnian itu perlu satu level ya, dalam satu level tertentu itu perlu gitu untuk biar orang tahu standarnya seperti apa gitu. Ya perkara nanti di luar nanti mungkin ada banyak variannya segala macam, nggak masalah. Tapi paling enggak ketika orang ingin tahu rasa otentik ada rujukannya gitu. Itu kebayang gitu. Ya, jadi misalkan kayak rendang gitu ya, dari zaman dulu sampai sekarang karena ada nini mama yang menjaga itu dengan baik, jadi orang masih rasanya terjaga gitu. Bisa bayangkan kalau misalkan nggak ada penjaga ini, mungkin 20 tahun lagi rendang dikasih keju, bonus gitu kalau nggak ada yang menggatekeep gini ya. Jadi di satu titik kupikir perlu. Saya mau ini sharing ya, yang tadi Mbak bilang soto mie yang dikasih pangsit ya. Nah, memang kalau memasak ini kan semua dari hati. Makanya kalau lagi moodnya nggak enak itu masakan bisa beda rasa. Sama halnya kalau kita membuat kue, kalau lagi nggak enak perasaan itu nggak jadi dah begitu. Karena bisa aja bantat, bisa gosong gitu kan. Nah jadi mungkin yang Mbak makan itu kali dia hanya mikirkan ya segi bisnis, pasti orang lapar makan dah gitu. Nah jadi dia buat aja, gampang aja dia buat kulit pangsit gitu kan. Nah satu yang membedakan makanan otentik dulu dengan sekarang itu adalah MSG ya, MSG sudah merubah apa ya kamar-kamar otak ini. Jadi kalau tanpa itu makanan nggak enak. Itu satu. Kalau saya kan orang Sibolga nih, Sibolga itu kan daerah pantai dan kelapanya itu enak banget kan. Nah, jadi kalau kita makan di satu tempat itu memang murni bumbu alam. Nah, kalau kita pindah ke satu daerah udah beda lagi. Karena apa? Ya itu tadi, orang kan maunya cepat dan karena sudah lahir zaman sekarang ini ya udah terbiasa dengan itu. Jadi tanpa itu orang bilang nggak enak, nggak gurih. Nah itu mungkin satu yang kalau kita masak yang mau cari otentik itu ya pakailah bumbu yang dikasih alam dan itu ya memang enak. Kalau kita kasih misalnya buat sambal perbanyak bawang merah itu beda rasanya. Nah hal-hal gitu yang memang harus kita turunkan sama keturunan kita gitu. Kalau saya sendiri memang sama anak-anak saya bilang banyak buat bumbu. Kenapa? Tuhan kasih bumbu di alam ini itu yang untuk kita pakai, bukan kita kasih yang industri punya. Nah, hal-hal seperti itu sederhana memang, tapi kadang orang bisa lupa. Terima kasih. Makanya ya silakan Mas. Jadi saya mau nyambah sedikit, makanya jangan pernah pesen bakso Malang dari Intel. Saya mau nanya aja karena belum baca buku. Dari sekian banyak pengalaman masak atau makan yang paling berkesan bisa diceritain. Kalau harus pilih satu pasti susah. Nah tapi karena aku kenal Mas Erik dan Mbak Sinta ini di London ya, jadi di 2019 itu aku ke London gitu dan ketemu Mas Erik dan Mbak Sinta dan beliau mereka berdua menemani aku yang waktu itu namanya terbus ya, baru pertama kali ke London dingin gitu, musim dingin dan diajak ngebir sama mereka berdua gitu. Nah di London itu ada satu, aku waktu itu punya misi gitu, aku pengen datengin warung Karibia yang pernah disamperin sama Anthony Bourdain, tapi aku lupa nama daerahnya apa, tapi ada di sini sih. Jadi aku samperin, aku waktu itu ya udah Google Map gitu ya, terus udah dateng, warungnya warung kecil aja. Warungnya warung kecil, orang-orang Jamaika yang jualan, terus masakannya ya masakan Karibia gitu. Nah yang dimakan oleh Bourdain waktu itu adalah buntut sapi yang dimasak ala Karibia gitu ya, mirip-mirip jerk chicken gitu lah, tapi lebih berkuah gitu. Itu enak dan makanya pakai nasi gitu, tapi nasinya mungkin agak perak-perak gitu ya, yang agak gede kayak nasi India gitu. Dan saya lihat itu jagung, paprika itu di tengah musim dingin makan itu enak banget. Dan ibunya tuh ramah dan penyanyi gitu. Jadi kami ngobrol itu kamu jauh banget dari Indonesia, kayaknya nggak pernah ada orang Indonesia ke sini gitu.
dan ya warungnya warung kecil gitu aja, tapi emang enak sih. Dan itu aku pikir salah satu pengalaman makanku yang berkesan sih Mas. Itu salah satunya. Kalau disuruh satu kayaknya agak berat. Kasem kan? Bukan. Pokoknya ada sop buntut, menyantap sop buntut dari dia gitu. Aku lupa di tulisan yang mana. Itu sih. Sama ini sebenarnya pengalaman serba yang pertama itu kan selalu berkesan ya. Jadi aku pertama makan pizza itu pizza ala Jember. Jadi ya aku itu usianya masih 6 tahun gitu. Pizza ala Jember 5 tahun. Jadi ada satu toko roti gitu ya. Toko roti ini udah ada dari zaman Belanda gitu ya. Wina namanya, sampai sekarang masih ada. Salah satu toko roti tertua di Jember gitu. Jadi bapak dan mama itu selalu, ayah dan mama itu selalu berusaha mengenalkan khasanah kuliner luar ke anak-anaknya. Itu masalah umur 5 tahun diajak ke Wina nama toko roti itu pesan pizza. Dan dalam bayangan gua kan namanya anak kecil nggak kebayang pizza itu harusnya seperti apa gitu. Jadi pizza ala Wina itu base-nya tuh roti milk bun gitu ya. Jadi empuk, tebel, diolesi sayur tomat bikinan sendiri yang dicampur daging gitu. Sampai sekarang nggak pernah nemu rasa yang seperti itu lagi, kecuali di Wina itu. Terus dikasih ercis itu kacang polong, bawang bombay, nanas, dan ditaburi sama keju cheddar biasa, dan itu nggak dipanggang lagi. Udah. Jadi dalam bayangan itu pizza itu ya kayak gitu, sampai akhirnya ketika aku ada Pizza Hut, ada oh ternyata beda pizzanya gitu. Tapi kalau orang Italia lihat pizza di Wina itu kayak jantungan, bayangin ada nanas, ada kacang polong gitu ya. Dan rotinya itu tebel ya, tipikal roti zaman dulu lah ya, roti milk bun gitu. Terus kebab pertama yang gue makan itu doner kebab yang sampai sekarang masih ada. Nah jadi bapakku itu kan dosen yang ngajar di Jember. Dulu sebelum ada ATM itu harus ngambil gaji di Kopersis di Surabaya. Jadi tiap tanggal gajian itu aku selalu bolos sama ayahku, naik mobil bareng gitu ya, rame-rame sama teman-temannya. Pulangnya makan gitu. Nah salah satu yang waktu itu dikasih ke aku adalah kebab. Itu aku juga SD gitu ya, gak kebayang kebab itu apa seperti apa gitu ya. Jadi aku makan kebab itu, ini rasanya kayak keajaiban gitu ya. Ada jadinya kayak gini, berempah gitu, di saus gitu. Nah berbelas tahun kemudian aku sempat main ke Hamburg. Di sana kan banyak imigran Turki gitu ya. Aku nyoba benar kebabnya beda rasanya gitu. Terus satu hari aku sempat ke Istanbul juga, aku sengaja cari warung kebab yang populer legend gitu, udah beda rasanya. Dan aku pikir itu tadi ya, pengaruh kenangan memori itu jadi punya kekuatan khusus yang akhirnya menentukan soal rasa kita gitu. Seperti di film kartun Ratatouille. Kalau penonton tuh betul. salah satu film kartun favorit gua yang akhirnya dia masak makanan apa sederhana tomat itu. Ratatouille namanya Ratatouille itu, jadi ternyata itu membuatkan memori dia antar masa kecil. Kenapa dia soal itu sangat bitter, dan ternyata dia masih punya pengalaman tidak selesai gitu dengan masa kecilnya, akhirnya selesai dengan makan ratatouille itu ya. Iya, jadi bayangin kritikus kelas dunia gitu ya, yang sudah makan hampir semua makanan mewah, tapi jatuh hati gara-gara makan sayur yang mengingatkan ke masa lalunya waktu dia kecil kan gitu. Ya gitu-gitu. Jadi itu sih maksudnya pengalaman itu yang kita berharga kan. Siap. Ada mau siapa? Terima kasih Mas Heri. Mau oh siapa? Oh ya Mas Gondrong yang belum yang akhirnya kedapatan makanan juga, kasihan ya. Pas penutupan dia juga mesen tapi gak dapat makanan. Boleh tolong bisa tolong cerita kenapa gak dapat makanan ini? Kesel ya kamu? Ke depan aja Mas, sini. Depan duduk sampingnya Aca Abiel. Harus ada squad. Tadi ceritain pengalaman ya. Sebenarnya aku ingin ini juga sih, kenal Mas Nuran sebenarnya sebagai tukang masak aja kan sebenarnya. Aku nggak tahu sama sekali latar belakangnya itu siapa ya. Jadi pas terakhir kemarin closingan sempet roasting juga. Jadi aku sempet stand up juga, sempet roasting juga.
Cuma sekarang pas udah tahu di sini kayak aku kayak minder juga karena well respected juga sebagai jurnalis itu. Sobat Nura. Iya. Mungkin apa ya responnya dari aku mungkin sebenarnya secara generasi itu mungkin masuknya di zilenial kali ya akhir millennials, cuma deket ke Gen Z juga gitu. Ini Gen Z banget bahasan kita bahasa generasi ya. Jadi kita besar tuh dengan McDonaldisasi, dan mungkin udah gede kita lihatnya dengan Pak Bondan, sempet lah kita ngerasain Pak Bondan sempet nonton. Dan juga tuh sekarang ngerasain untuk cara menikmati makanan tuh udah kedistorsi banyak gitu. Karena vokabulari kita tuh cuma dari influencer makanan lah, antara enak atau enak banget mau meninggal. Unik. Iya. Rasanya unik ya. Nggak pernah nyobain kayak gini. Biasanya kita gitu aja gitu. Dan pun juga waktu itu ke warung Glen Rock Kitchen punya Mas Nuran, sebenarnya juga emang yang kebiasaan untuk menikmati makanan itu adalah untuk datang dan yang dikasih makan tuh instastory gitu. Jadi sebenarnya dari cerita juga kepikiran juga bingung juga gitu. Kalau aku biasanya kemarin udah mulai coba untuk stand up atau apa gitu. Jadi setiap experience, setiap situasi kadang tuh pengen cari sisi lucunya gitu aku sebagai yang baru belajar itu. Dan sekarang ini pertanyaan sebenarnya lebih ke lidah aku mesti secara majority mungkin yang zilenial mungkin lebih banyak udah kedistorsi gitu dengan vocabulary yang gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya pengen tahu juga dari kacamata Mas Nuran, mungkin kalau what if gitu, misalnya sehari-hari datang ke tempat makan itu sebenarnya motifnya tuh gimana sebenarnya, dan juga cara menikmatinya itu seperti apa gitu, karena kita cukup banyak hilang lah mungkin rootsnya sebenarnya cuma lidah ibu aja sebenarnya kejaga gitu dari makanan yang otentik dari secara etis gitu. Sementara di luar ya kita udah kebanyakan hal yang instan gitu. Itu aja sih mungkin Mas Astra, Mas Nuran. Terima kasih. Kalau datang ke restoran, apa yang lo cari sebenarnya sih? Kan kalau istilahnya tuh instastory gitu ya. Kalau apa sih dari sisi lo sebagai yang penyuka makanan dan bisa masak gitu? Nah, kalau dari aku personal sebenarnya makan di luar itu nggak bisa dilakukan tiap hari. Pertimbangan ekonomi lah ya. Jadi ketika makan di luar, aku sih kebayangnya nyoba sesuatu yang baru. Seringnya kayak gitu. Tapi tergantung juga siapa yang partner makan. Misalkan istriku, misalkan kan dia pasti punya suka nggak suka yang dislike. Nah itu di sana ada proses diskusi makan apa gitu. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu, karena mencoba makanan baru itu harus berdasarkan dengan yang viral dan lain-lain gitu. Jadi seringkali kami kalau makan di luar itu seringkali nggak pernah punya ekspektasi apa-apa. Jadi kebayangnya makan untuk mencari sesuatu yang baru, tapi nggak perlu dipaksa juga gitu. Misalkan ada perubahan paradigma sih dipikir. Ya karena itu tadi ada vlogger dan yang lain gitu ya. Mungkin mereka punya paradigma apa yang lagi rame, apa yang lagi ngetrend itu akan diliput gitu ya. Dan itu emang bener-bener ini sih lumayan bikin racun kita gitu. Aku juga seringkali tergoda gitu ya. Ini kayak enak nih, samperin nih. Beberapa emang berhasil, beberapa emang enggak gitu. Tapi ya pada akhirnya lama-lama ya akhirnya makan nggak pernah punya ekspektasi apa-apa gitu. Karena beberapa kali berekspektasi kecewa, gagal gitu. Jadi itu tadi lah, ekspektasi itu kan seringkali membunuh ya. Jadi menariknya adalah kalau kita nggak punya ekspektasi apa-apa, seringkali makanan itu masih kejutan. Ternyata enak ya, gitu. Sering banget kayak gitu. Sama, gua nambah sedikit kali, kita beberapa bulan lalu ke Palembang gitu, ya. Terus diajak sama cucunya yang punya pagi sore. Kita pernah makan di pagi sore pertama kali 2 tahun lalu di Palembang. Gila tuh makan kita brutal. Kita berapa 15 orang brutal karena makan gratis. Pagi sore sih kemarin gua baru makan pagi sore lalu sendiri nih ya.
sendiri nasi, es teh manis sama rendang sama apa sih kak, kerupuk kulit dikasih tiram kuah. Masa 110.000 sendiri, buset gue bilang. Iya 110.000 gue buset. 110.000 kan desa juga bang. Bayangin. Iya bayangin kalau kita tuh diajak undang sama cucunya punya pagi sore, brutal lah kita. Anyway, kita tahun lalu, beberapa bulan lalu dan balik lagi ke Palembang, diajak lagi sama dia. Saya masih sering kita sama mereka. Terus dia, mas kesini mas, ada saya punya restoran baru nih, namanya ini nih. Terus kita ngobrol lah ya, dia cerita. Dia cerita sebenarnya dia tujuan dia buka restoran ini juga ingin ya mau usaha sendiri karena yang punya kakeknya. Walaupun dia semua keluarga terlibat dan dia punya satu menu yang mau dikasih ke pagi sore, ayam apa sih pak, asam sambal. Jadi awal tuh ayam itu dari ayam semur nggak laku, terus dikasih sambal jadi laku. Tapi yang mau saya ceritakan adalah dia cerita, saya nggak mau minta tolong food vlogger, tiktoker atau apa karena bagi saya ketika itu viral akan cepet turunnya lagi. Saya mau yang biasa-biasa aja dari kecil. Mau langsung gede biasa, terus nanti orang saya undang temen, kalau temen kan lebih jujur ya gitu, enak nih makanannya, dan mungkin dia akan undang teman orang dari teman ini akan bilang ke lagi orang lain kayak sekarang kita ngomong nih enak, ternyata makanan enak gitu. Jadi sebenarnya mau ngomong itu cerita pengalaman itu kita di Palembang ya. Dia juga nambahin sih negesin gitu, karena dia lebih percaya sama komentar-komentar yang dari mulut ke mulut gitu. Jadi kayak dia berharapnya ada regulars gitu kan, kalau orang yang suka beneran dikasih tahu temennya diajak makan di situ gitu, dibandingin sama mungkin punya banyak followers tapi nggak ada keterikatannya juga gitu, sama nggak ada kedekatannya juga sama nominal yang banyak banget itu gitu, dan orang juga datang atas dasar penasaran karena hype aja gitu, dan akan terus mencari tempat-tempat yang seperti itu karena yang hype kan nggak akan ada habisnya. Jadi dia lebih pendekatannya dia lebih spesifik sama oke deh yang kita tahu pasti akan menikmati, menghargai gitu ya, bahkan menghormati makanan yang dibuat itu aja sih. Menurutku bisa nggak sih ada apresiasi makanan dalam, misalnya kan dulu Pak Bondan tahu kayak gitu ya, nggak cuma manis tapi dia jelasin sampai kemudian kita bisa paham enaknya kenapa. Di Indonesia ada nggak sih apresiasi makanan, bisa nggak sih ditunjukkan yang kayak gitu? Itu mungkin genre musik mas, jadi itu kritik kuliner itu kan relatif baru di Indonesia ya. Setauku dari sedikit itu ada namanya Kevin Sumantri. Dia sempat jadi narasumber di Netflix, serial Netflix yang Street Food. Itu Kevin Sumantri itu pikir orang yang sampai saat ini itu masih paling capable untuk menjelaskan soal industri kuliner gitu. Tapi ada juga orang-orang kayak Fadli Rahman yang memang sejarawan di Unpad dan dia fokusnya ke sejarah kuliner. Jadi kalau misalkan ngomongin sejarah kuliner, Fadli Rahman itu rujukan utama. Tapi kalau mau ngomongin soal industri, perubahan taste, perubahan tren, itu rujukannya adalah Kevin Dra. Tapi itu tadi, karena kultur kritik di Indonesia kayaknya nggak bisa buat hidup gitu ya. Jadi Kevin Dra pun akhirnya nggak fokus menjadi kritikus kuliner. Dia nulis buku beberapa, termasuk soal The Art of Critic. Terus dia cerita soal kultur restoran di Batavia dari tahun 20 sampai 40 kalau nggak salah. Tapi akhirnya dia fokus buka restoran. Karena ya kalau di Indonesia kayaknya kultur kritik nggak bisa dijadikan, nggak kayak yang di Ratatouille yang jadi profesi gitu ya. Di Indonesia mungkin agak susah jadi profesi kritikus. Gitu. Nah itu ntar ribut-ribut gitu ya kayak gitu lah mas. Jadi tapi ada beberapa nama yang maksudnya udah mulai mencuat gitu ya, tinggal ini aja, tinggal kalau misalkan popularitas itu didukung oleh media, nah medianya harus pintar-pintar nyari orang-orang ini. Banyak kok sebenarnya yang bisa dirujuk gitu. Yang ahli fermentasi pun ada. Terus ini juga ada mas, ngomongin soal kultur minum di Indonesia gitu. Ini dosen, bener, kenal ya mas? Dosen UI kan, dia ngajar di UI antropologi, dia nulis soal kultur minum alkohol di Indonesia gitu. Sebenarnya banyak yang bisa dirujuk gitu. Cuman itu tadi banyak kan ya udah ngandor di perpus, jadi dari skripsi tapi nggak dibukuin gitu. Jadi mungkin harus mulai banyak
itu dicari-cari orang-orang kayak gitu. Sebenarnya ada lah di Indonesia. Tapi ya kalau kultur kritik mungkin ditumbuhkan mungkin sebagai sebuah industri ya, kayak di luar mungkin masih perlu waktu yang agak lama sih. Iya, panjang benar ceritanya. Iya. Kayak contoh kasus di seni rupa lah, iya. gitu ya. Art critics itu bahkan dikelompok-kelompokkan. Ada yang mengaku art critics ternyata dia hanya bagian dari sebuah galeri. Jadi isinya promosi sebenarnya, branding gitu ya, menggoreng ini. Tapi ada juga yang independent art critics. Nah, independent art critics ini biasanya tuh sasaran tembak aja. Saya bisa sebut salah satu contohnya misalnya James Pangkat, yang dulu wartawan senior Tempo. Dia bahkan dia udah bisa dibilang di tingkat internasional independent art critics, dan itu ternyata kelompok independent art critics itu sendiri sangat sedikit di dunia sekalipun. Tapi ini orang-orang yang justru sangat apa sebenarnya diam-diam dibaca orang gitu. Ya. Ada misalnya kayak Gita Kapur atau segala macam, itulah orang-orang itu yang kemudian karena saya kebetulan dapat kesempatan dan berkah lah gitu ya tahun 94 sampai 95 itu kami mempersiapkan satu pameran seni rupa non-blok. Itu satu pameran seni rupa yang temanya memang politik terkait dengan isu non-blok gitu kan. Tapi pada waktu itu dunia ini agak melenceng sedikit, dunia diskusi seni rupa itu sedang masuk sejak tahun 91 ke keberanian menyikapi suatu cara pandang yang mau merubah paradigma. Yang terjadi selama itu, bahkan sampai sekarang masih juga dampaknya. Kalau yang dibilang art itu selalu dengan standar barat, paradigma barat. Jadi kalau misalnya bilang abstrak, misalnya ada seniman Indonesia, katakanlah kita sebut siapa, Avandi atau siapa, itu art kritikus seni rupa Eropa akan bilang this is not abstract, you just aping us, begitu itu. Jadi standar selalu di sana. Nah, pada waktu pameran seni rupa non-blok itu dibuat satu diskusi internasional yang sebenarnya tahun 91 udah dimulai itu di Venice Biennale. Itu pokoknya waktu itu si Mary Jane Jacobs itu apa? Dia direktur dari Chicago Art Museum of Art. Dia waktu itu memberi judul yang agak menohok pada waktu tahun 91 dulu seminarnya. Papersnya dia tuh memberi judul internationalism. Jadi dia ngeledek cara pikirnya Barat, Eropa sebenarnya, Eropa ini yang seolah-olah mau mengklaim yang di dunia luar Eropa ini bukan gitu. Padahal dia sebagai orang Amerika, dia punya Price Rosenbluth apa segala macam yang pada waktu muncul seniman-seniman Eropa ini oleh kritikus Eropa disebut itu pop art gitu. Jadi bukan yang art bourgeois ya itulah kayak. Sehingga pada waktu pameran seni rupa non-blok itu hadirlah konsep yang dibilang cara melihat bukan lagi barat timur tapi utara selatan. Itu kemudian sekarang muncul satu istilah ada global south. Itu berawal dari situ, dari diskusi yang di Jakarta ini terjadi pada waktu itu. Itu serius. Dan yang terlibat di situ Kementerian Luar Negeri justru. Saya bagian dari itu, makanya saya tahu tuh semua prosesnya gitu. Nah itu yang terjadi. Nah kalau dalam hal yang kritikus makanan seperti itu, mestinya sih kita punya potensi gede ya. Kalau kita bicara tadi diskusi sana sini, dasar kita saja makanan yang hadir dari ciptaan dapur-dapurnya seluruh masyarakat Indonesia ini, itu kan punya dasar berpikir yang beradaptasi dengan alam, segala macam lah latar belakangnya itu, yang punya paradigma sendiri tentunya gitu kan. Yang kalau hadir, sayangnya kita kehilangan orang kayak Bonan Winarno gitu, mungkin nanti apa namanya Nuran nih, Nuran Winarno ya, kita nggak tahu gitu ya. Atau dari diskusi ini muncul satu apa pemikiran kolektif yang bikin jurnal, untuk itu kita nggak tahu, biasanya nanti kan. Tapi ini rasanya sih challenge, sangat menantang, sangat menantang sebenarnya gitu kan. Kalau jadi diskusi lebih lanjut misalnya gitu untuk kemudian diwujudkan. Saya secara kecil-kecilan udah ada kerinduan sebenarnya, saya pengen tuh istri saya hadirkan karena dia punya pikiran di belakang semua yang dia bikin ini, sambal ini.
Jadi saya udah pernah bilang sama dia, saya mau bikin kayaknya profilmu di usahamu adalah dirimu gitu loh. Cuma saya belum dapat ininya gitu loh, cara apa? Saya minta pengamuran juga, saya nggak tahu. Ya kayak gitulah kira-kira. Tapi terkait dengan tadi pertanyaan itu soal kritik apa itu, mestinya itu menjadi tantangan ya. Karena ya kita menuntut tanya ada atau enggak gitu, ini sebenarnya kesempatan terbuka. Ya. Mungkin ya. Menarik. Dan panjang juga kalau ngomongin itu tadi, itu juga terjadi di kaca kuliner ya. Misalkan standar kritik makanan di barat itu kan Betul. Michelin gitu ya. Iya. Itu nggak akan bisa diterapin di Asia Tenggara. Nggak bisa. Misalkan soal higienitas gitu ya, mereka pakai sarung tangan, terus kita seolah-olah dituntut kalau bersih harus pakai sarung tangan, nggak bisa dong kayak gitu. Contoh paling kecil lah, istilah table manner itu mana ada itu. Iya. Tiba-tiba kita disuruh bertable manner, nggak pernah. Nah, itu. Akhirnya kita bisa lihat sendiri kan, kita diuntungkan juga oleh media sosial gitu kan. Kalau kita lihat wisatawan yang datang di Indonesia sekarang udah mulai pakai tangan. Ini ya. Kayak gitu-gitu. Satu hal yang sebenarnya udah dimulai orang-orang India tuh. Lalu dia dari masakan kari mereka di. Ya. Bahkan dulu di sini ada salah satu tokoh yang meninggal tuh. Dia buka satu restoran di daerah Tanah Abang Timur dulu, dekat Tanah Abang. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Mutu Kari namanya. Itu sempat bekas suaminya Ratna Sarumpait. Oh, yang punya Tanamur. Dulu udah meninggal tapi orang Iya. pemilik Tanamur, di sebelahnya itu dulu dia bikin tuh rumah makan India, Mutu Kari namanya. Oh. Nah itu orang datang ke situ makan suguhannya dengan daun pisang, makanan India itu. Wow, ini semua. Enak sih kayaknya. Enak ya. Dah, belum berapa lah. Kan ngurangi kenikmatan makan. Cuma pakai aturan, baru begini, tangan gitu. Padahal itu tradisi bourgeois itu. Iya. Kita proletar aja ya. Ada yang masuk nih. Karena sih nggak, lebih pengen tahu aja sih, kayak dengan kayak kita ini kuliner gitu ya. Nah, kenapa kita belum sampai kayak Vietnam dan Thailand gitu, yang di tiap negara kita ke Eropa, ya, ke Amerika, selalu Vietnamese dan Thailand selalu ada menjadi favorit gitu. Enggak. Maksudnya kita udah pernah ada berapa kali tapi kayak masih ya itu aja gitu kan. Jadi ini mirip sama musik, sama film, sama ekonomi kreatif. Nihilnya peran pemerintah. Ini maksudnya mungkin terkesan klise ya, tapi Thailand itu tahun 2002, zamannya Thaksin Shinawatra itu, mereka bikin program namanya Global Thai. Jadi pemerintah mendorong orang-orang untuk lu pergi deh, kabur aja dulu. Nih, gue kasih modal lu buka restoran. Nih kabur aja dulu. Ya, jadi pemerintah Thailand itu dengan skema bisnisnya, mereka akan kasih modal ke para imigran-imigran untuk membuka restoran Thailand. Nah, sebelum mereka membuka, mereka akan di-training oleh orang-orang yang udah diseleksi oleh pemerintah gitu ya, badan gitu ya, buat training masakan yang dalam tanda kutip otentik tapi masih bisa menyesuaikan rasa itu kayak gini nih. Terus di training soal pembukuan, apa segala macam. Udah disuruh pergi keluar Thailand untuk buka itu gitu. Dan waktu tahun 2002 datanya itu aku lupa aja, tapi tahun 2002 restoran Thailand di luar negeri itu cuma ada sekitar 1000 atau nggak nyampe 1000 gitu ya. Tahun 2023 itu udah ada lebih dari 10.000 di mana-mana gitu. Jadi bayangin Indonesia misalnya pemerintah ya udah sana kalian kabur aja lah kemana gitu, gue kasih modal buka restoran Indonesia gitu. Begitu pula Vietnam gitu kan, Vietnam juga mirip-mirip, imigrannya, orang-orangnya itu disuruh keluar gitu. Udahlah keluar aja buka restoran gitu. Nah, daripada makan gratis ya? Nah, daripada makan gratis, duitnya bisa dipakai lah buat bikin modal restoran Indonesia gitu. Nah, iya. Bansos. Yang penting jangan pakai flag op. Nggak kerekam. Di Indonesia orang yang mau kerja di luar negeri dibilang nggak nasionalis itu kan absurd ya gitu. Padahal sebenarnya itu tadi pengaruh pemerintah itu mungkin ya emang sesuatu kalau mau jadi global besar itu emang mau nggak mau harus ada peran pemerintah gitu kalau mau skala besar gitu. Kayak gitu kan pasti ada peran pemerintah gitu. Terus kita rasa Soekarno. Jadi nyambung soal Thailand dulu sebelum itu berjalan sebenarnya si Tom Yum itu tuh makanan tradisional Thailand, cuma
rasanya tuh apa sih mahtah apa gitu ya. Jadi itu sama kerajaannya dibuat, dicari nih yang resep yang pas buat lidah luar. Oh ini kalau cari coba ini nggak, ini terlalu tradisionalnya terlalu mahtah, akhirnya dapat kalah tom yum yang sesuai yang berbeda, cocok nih buat dijual di luar di Amerika misalnya. Jadi waktu dulu saya juga tinggal di San Francisco, saya lebih sering makan di Thailand, Vietnam karena jauh lebih murah daripada makan di restoran Indonesia. Satu menu kalau di Thailand, di Vietnam tuh bisa $5, Thailand $7, Indonesia bisa $10-12 per menu. Saya bingung, kan kurang lebih bumbunya sama-sama aja kan, nggak, maksudnya yang dibeli orang Thailand misalnya yang dibeli di Vietnamese market juga sama, kenapa bisa jauh lebih mahal gitu, beda $2-3 gitu. Ya itu, jadi kayaknya emang peran pemerintah tuh nggak ada gitu-gitu. Jadi kebayangnya di situ sih Mas. Dan Indonesia emang suka gagap lah kalau soal prioritas gitu kan. Jadinya malah garap yang lain gitu-gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Mungkin karena waktunya sudah jam 2:30, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai habis ini. Silakan. Kebetulan jam 4 juga akan ada diskusi buku berikutnya yang berjudul Kokohan Menjadi Harum Bawangi. Ini cocok banget yang apa dibilang sama Tante Belian tadi soal bagaimana kita mendapatkan semua bumi itu udah memberikan kita semua makanan yang kita perluin. Nah itu inti, kurang lebih inti cerita dari diskusi buku Kokokan. Jadi kalau tertarik silakan stay sampai nomor jam 4. Terima kasih. Oh ya boleh silakan Sarah. Ini sedikit aja sih. Saya pribadi dari yang sebagian sudah beruntung mencicipi glam rock ya. Iya, jadi mau makasih sudah sama Mas Nuran karena apa ya, dari kita tuh seperti diingatkan gitu setiap makan makanan Mas Nuran tuh seperti diingatkan untuk pulang, untuk apa ya, olah rasa tuh diingetin lagi bahwa ini makanan rumah, bahwa oh bumbu tuh ada rasa ini, ada rasa ini, ada rasa ini. Detailnya tuh jelas, detailnya tuh nongol Mas Nuran kalau Mas Nuran masak di tengah gempuran kuliner dan fusion yang kadangkala itu jadi bias. Ini sebenarnya harusnya rasanya bagaimana sih seharusnya makanan ini, itu sering kali terjadi. Jadi ketika waktu itu kita berkesempatan mencicipi masakan soto Banjar yang Mas Nuran, itu tuh kita benar-benar sampai nggak ada basa-basi sama sekali, benar kayak gini. Ini bisa langsung PO buat lebaran aja nggak? Kita rasanya udah lebaran duluan dan benar-benar rasanya tuh yang kita belum pernah cobain ya dok. Ada detail-detail yang ada yang nggak pernah kita rasain gitu. Jadi yang di rumah ya waktu yang di rumah waktu itu gitu. Jadi ketika waktu itu Mas Nuran bilang, wah Glam Rock Kitchen, kita benar-benar kalau bisa sih tiap minggu sih ke situ ya kalau bisa ya. Cuman ya itu lagi, balik lagi karena kesibukan dan yang masak juga satu gitu. Jadi ya kadang-kadang cuma pengen nongkrong aja gitu sebenarnya pada akhirnya. Jadi diskusi kali ini kita benar-benar bela-belain dari rumah, emang benar-benar mau ternyata Asra bilang ada makan-makan. Wah ini nih kata Mondo, ini nih pelipur lara gue kalau Kitchen tutup, jadi saatnya kita datang kata dia gitu, dan ya udah supporting. Jadi makasih Mas Nuran udah mengembalikan rasa, mengembalikan kesederhanaan masakan tanpa embel-embel caption, tanpa embel-embel apa-apa, yang menjadikan makanan tuh ya balik lagi jadi apa? Jadi primadona ya, jadi utamanya gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih, itu buat gue jadi closing yang bagus banget, gak susah banget buat closingan, tapi yang hanya gue ingin teruskan dari Sarah, semoga bisa Glam Rock Kitchen sebulan sekali di kios juga. Saya pop lagi silakan. Oh ya, belum makan loh.